البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang tawakal. Apa pengertian tawakal? Indak ya Muhammad Balim Bangkum. Pada tangdur ilal kitab. Jangan melihat kitab. Benarnya hati kepada benarnya penyandaran hati kepada Allah dalam usaha untuk mengambil manfaat-manfaat dan menjauhkan dari kemudaratan dan menempuh sebab-sebab yang sahih. Baik. Nah, diulangi lagi jadi man ya'ti bil lafzil arabi indak Ja'far kum sidqu timadi Allah fi jalbi manafi i'timadil qalbi i'timadil qalbi ala Allah fi jalbi manafi wa daf'il madar ma'a fi'al asbab bi sya'ri syar'iyyah. Baik. Jelas. Man sayaqra' biduni muza'za'ah. Nah, indal alim kum ahsantum barakallahu fikum. At-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Benarnya hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan bersamaan dengan melakukan sebab-sebab yang syar'i. Di antara dalil yang menunjukkan tawakal itu harus diserahkan kepada Allah. Indaka nafi' kum wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dari maknanya baik. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Penegasan bahwasanya tawakal itu hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan berikutnya masih berhubungan dekat ya khonifillah dengan pembahasan tawakal. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala hal yajuzu an naqula tawakkaltu 'ala Allah thumma 'alaik. Apakah boleh untuk kita mengatakan aku bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu? Naam. Hal ini ikhwanifillah untuk kita bisa membedakan hukum dengan permasalahan yang lain, yaitu ketika seorang mengatakan Masya Allahu thumma syi'ta. Masya Allahu thumma syi'ta. Kalau Masya Allah thumma syi'ta ini diperbolehkan. Naam. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Tapi dalam perkara
yang sedang kita bahas ini tentang masalah tawakal. Bolehkah kita mengatakan tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaik? Aku bertawakal kepadamu, aku bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Wal jawab la yajuzu dzalik. Dan jawabnya tidak boleh yang demikian itu. Kenapa ya khanifillah? Dikarenakan tawakal adalah apa? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Nah, yaitu benarnya hati dalam menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari manfaat atau menolak mudarat. Berarti apa? Ketika seorang mengatakan tsumma 'alaik, kemudian aku bertawakal kepadamu, berarti dia juga apa? Menyandarkan hatinya kepada hamba. Taib, kepada hamba, maka ini terlarang. Dan Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala menegaskan dalam Kanzul Thamin bahwasanya hal ini termasuk syirik. Nah, bila mengatakan fala yasluhu an yuqala li insanin tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaik. Tidak boleh untuk dikatakan kepada seorang aku bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Kenapa? Li'anna tawakkula sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Dikatakan tawakal itu adalah benarnya hati dalam menyandarkan perkara kepada Allah. Fala yasihhu annaku antakul i'tamada qalbi i'timadan shadiqan 'ala Allah tsumma 'alaih. Maka tidak benar untuk engkau katakan hatiku bersandar dengan sebenar-benarnya penyandaran kepada Allah kemudian kepadamu. Tidak boleh. Hadza yu'addu syirkan. Dan ini termasuk kategori syirik. Nah, termasuk kategori syirik ketika seorang menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah, walaupun digandengkan dengan kata tsumma. Nah, karena tawakal hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan perkaraan masyiah. Kenapa? Karena hamba pun diberi masyiah, sehingga ketika mengatakan Masya Allah tsumma syi'ta ini boleh. Nah, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kenapa? Karena manusia juga Allah beri kehendak. Cuman kehendak manusia itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali setelah Allah berkehendak. Maka digandengkan dengan kata tsumma. Adapun permasalahan tawakal ini tidak. Tawakal itu murni harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, jadi kalau kita paham pengertian tawakal maka jelas, karena inti dari tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Jadi hatinya itu betul-betul apa? Bersandar kepada Allah. Nah, maka untuk mewujudkan tawakal ini khanifillah, hati ini betul-betul hendaknya apa? Diarahkan dan dikuatkan keyakinannya kepada Allah. Jadi tawakal termasuk ibadah hati. Termasuk ibadah hati. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Nah, wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cukup Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Tayyib. Jadi ini makna ayat. Khilaf di kalangan para ulama ahli tafsir tentang makna ayat. Ketika ataf wa manittaba'aka minal mu'minin. Namun yang rajih bahwasanya makna ayat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, maksudnya wahai Nabi, cukup Allah Subhanahu wa taala bagimu dan cukup Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Ini bukan maknanya ikhwanifillah bahwasanya cukup Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin yang mencukupimu juga. Jadi atafnya bukan kepada Allah ikhwanifillah. Baik. Jadi hasbukallah wa manittaba'aka, man di sini atafnya bukan kepada lafzul jalalah Allah. Tapi kemana? Ke dhamir kaf. Tayyib.
Jadi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mencukupimu sehingga bertawakal kepadanya, dan juga yang mencukupi orang-orang yang beriman sehingga hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah semata. Baik. Juga ayat yang lain di surat Ibrahim ayat yang ke-12. Ini juga sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Ya, kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan Allah telah memberikan hidayah kepada kita jalan-jalannya. Nah, telah memberikan hidayah kepada kita jalan-jalan kita sehingga bisa lurus. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna, dan kami akan bersabar atas gangguan kalian kepada kami. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu menyandarkan hatinya. Nah, berarti apa? Menunjukkan seorang dikatakan bertawakal yang benar kalau apa? Penyandaran hatinya itu semata-mata kepada Allah, tidak disandarkan kepada selainnya. Ini tentang perkataan tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaik. Di sana ada kata yang juga dekat ikhwani fillah, yaitu wakkala. Bedakan tawakkala dengan wakkala. Nah, taib. Kalau wakkala ikhwani fillah ini diperbolehkan. Nah, karena bermakna aku mewakilkan. Taib. Wakkaltu amri ilaik. Aku wakilkan perkaraku kepadamu. Boleh tidak? Ini diperbolehkan karena taukil ikhwani fillah merupakan perkara yang masyru', perwakilan. Yang mewakilkan dalam hal-hal yang bisa diwakilkan. Mewakilkan dalam masalah akad jual beli atau akad nikah atau yang lainnya. Bedakan. Kalau tawakkal itu ini harus 'ala Allah saja. Tapi kalau wakal itu ini apa? Boleh untuk seorang menyerahkan urusannya. Nah, dalam artian menunjuk seseorang sebagai wakil. Nah, dari kalangan makhluk. Wakaltu amri ila fulan misalnya. Ini diperbolehkan. Jadi bedakan. Ini juga menunjukkan afanillah bahwasanya perbedaan satu huruf dalam bahasa Arab sangat sangat berpengaruh dalam dalam menentukan maknanya. Maka ijtahidu dalam memahami bahasa Arab. Tapi satu huruf saja sudah sangat berbeda jauh. Dari sisi hukumnya, satunya boleh, satunya tidak boleh. Nah, barakallahu fiikum, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.